Angkatan bersenjata Rusia secara konsisten memberikan kerugian telak pada kubu Volodymyr Zelensky. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 8 November 2024. Howitzer yang tidak disamarkan dan tentara Ukraina yang berjalan di dekatnya menjadi sasaran empuk operator UAV Rusia yang menyadarinya. Tanpa buang-buang waktu, militer Rusia langsung melayangkan serangannya, seperti yang terlihat dalam rekaman. Akibatnya, terjadi ledakan besar dan posisi target alami kehancuran total. Lebih dari 3 kali ledakan dahsyat terjadi di titik penempatan sementara Angkatan Bersenjata Ukraina. Dibuktikan pada sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram pada Jumat 8 November 2024. Tepatnya di arah Kupiansk, pasukan Rusia melakukan pengeboman para posisi musuhnya yang teridentifikasi. Tanpa aba-aba, pasukan khusus Rusia langsung melancarkan serangannya dan tak membiarkan militer Ukraina sedikit pun melakukan persiapan apa-apa. Dalam rekaman dapat dilihat kepulan asap tebal membumbung tinggi di titik yang berbeda. Pasukan Rusia mengklaim serangannya ini membuat kubu-kubu Kiev alami kemunduran total. Sebuah rekaman ramai dibicarakan warganet di media sosial Telegram pada Jumat 8 November 2024. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan pertempuran menegangkan di front course. Pasukan pendarat menyerang angkatan bersenjata Ukraina di dekat Suza. Pasukan terjun payung Rusia bergerak maju dengan tank yang dioperasikannya, menyerang dan merebut benteng anggota militer Volodymyr Zelensky. Seperti yang terlihat dalam rekaman, tidak tanggung-tanggung, militer Rusia menembaki personel musuhnya dari jarak dekat. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk membuat musuhnya kapok dan memilih mundur. Hingga video ini beredar, beragam respon diberikan warganet. Скидывай, Жора! Где? Кто их обнаружил? Drone Rusia terekam memburu dan menghancurkan belasan kendaraan militer Ukraina di malam hari. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis 7 November 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, serangan malam hari ini didukung oleh drone Rusia terhadap peralatan angkatan bersenjata Ukraina. Operator drone dari grup selatan Rusia mengklaim secara aktif menghancurkan peralatan angkatan bersenjata Ukraina di malam hari, sehingga tidak ada kesempatan bagi tentara Ukraina untuk beristirahat atau berkumpul kembali. Serangan yang tepat sasaran dan tepat ini secara signifikan mengurangi kemampuan tempur musuh, sehingga merusak moral dan kemampuan operasional mereka, jelas militer Rusia.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melobi Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, untuk terus memasok senjata kepada militer Kiev. Permintaan itu disampaikan Zelensky setelah Donald Trump dinyatakan sebagai presiden terpilih Amerika Serikat ke-47 untuk periode 2024 hingga 2028, antara meraup 270 suara elektoral. Zelensky mengirimkan ucapan selamat kepada Donald Trump pada Rabu 6 November 2024. Tak hanya melontarkan ucapan selamat, dalam kesempatan itu Zelensky juga mendesak Trump agar terus memasok persenjataan ke negaranya selama perang dengan Rusia berlangsung, dikutip dari Washington Post. Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengatakan adanya kemungkinan pihaknya mengirimkan senjata ke Ukraina. Hal ini menyusul keterlibatan tentara Korea Utara dalam membantu Rusia berperang melawan Ukraina. Yoon Suk Yeol mengatakan opsi ini bisa terjadi sesuai dengan sejauh mana tentara Korea Utara terlibat dalam perang ini, seperti dikutip dari Kiev Independent. Tentunya dengan keputusan ini maka mengubah kebijakan Korea Selatan sebelumnya, di mana Korea Selatan melarang menyediakan bantuan militer langsung ke zona perang sebagai tanggapan. Selama ini Korea Selatan hanya mengizinkan pengiriman barang berupa bantuan kemanusiaan dan non-mematikan kepada Ukraina. Namun mereka tetap tegas dengan komitmennya untuk tidak mengirim senjata dengan alasan pembatasan legislatif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.